Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Harmon Prayogi, MSc, selaku dosen pengampu arsitektur komputer dan sistem operasi. Di sini saya Siti Aisyah Febrianti dengan NIM 24031554158. Dan saya Aulia Ajija dengan NIM 24031554102. Kami mohon izin ingin memaparkan hasil kerja kelompok kami mengenai instalasi dan konfigurasi infrastruktur dengan Docker Compose. Kami menggunakan 5 service top level. Yang pertama ada version, ada name, yang kedua ada service, yang ketiga ada network, yang keempat ada volume, yang kelima ada config. Untuk version, kelompok kami menggunakan versi 3.9 dengan nama Aulia Aisyah Strip Project. Kemudian kita masuk ke service. Untuk service didefinisikan komponen aplikasi yang akan dijalankan, yaitu Nginx, MySQL, dan WordPress. Kemudian network adalah jaringan yang digunakan untuk menjalankan kontainer. Nah, di sini kami membuat suatu jaringan dengan nama web. Yang keempat ada volume. Volume ini untuk menyimpan data secara persisten. Untuk konfigurasi ini adalah file yang memungkinkan kita misahkan pengaturan aplikasi dari kontainer sehingga pengaturan bisa lebih fleksibel dan mudah dikelola. Nah, untuk yang pertama kami akan menjelaskan Nginx. Nginx itu di sini kami menggunakan image Nginx yang terbaru. Nah, untuk kontainer kita beri nama kontainernya itu Nginx Strip Container. Untuk portnya kami menggunakan port 8001.280. Itu 8001-nya di host ke port 80 di kontainer Dan yang keempat itu ada volume. Volume ini untuk menyimpan data secara persisten. Dan yang kelima itu ada config. Nah, config ini untuk menyimpan data secara persisten. Nah, config ini untuk menyediakan file konfigurasi nginx.conf yang digunakan oleh Nginx. Selanjutnya ada network. Network ini untuk menghubungkan kontainer jaringan web. Nah, untuk depends on ini ada Nginx yang bergantung pada WordPress. Jadi, WordPress akan dijalankan terlebih dahulu. Terakhir itu deploy. Nah, deploy satu ini untuk menjalankan hanya satu replay dari layanan untuk memori. Nah, limit memorinya atau maksimalnya dari memori itu ada 150 M dan CPU yang kami gunakan itu setengah CPU. Nah, yang kedua itu kami mempunyai MySQL dengan versi 5.7 yang compatible dengan WordPress. Kemudian untuk kontainernya kita beri nama MySQL Strip Container. Environment-nya variabel lingkungan untuk konfigurasi MySQL. Nah, password untuk penggunaan root. Kemudian kita membuat nama untuk database yaitu WordPress. Kemudian network itu untuk terhubung dengan layanan dan komunikasi. Volume itu untuk menyimpan database agar persisten meskipun kontainernya di restart. Kemudian untuk command menyediakan plugin Authentica MySQL. Dan untuk command menyediakan plugin Authentic MySQL native password agar kompatibel dengan WordPress. Dan untuk yang terakhir adalah deploy. Nah, deploy ini sama seperti sebelumnya, tapi hanya beda di beberapa komponen. Sedangkan seperti yang sebelumnya itu memorinya kita menggunakan kisaran 150 MB. Di sini kita menggunakan 300 MB. Dan juga untuk reservationnya sebelumnya kita menggunakan 900 MB. Di sini kita menggunakan 210 MB dengan CPU 0,3. Dan yang terakhir itu WordPress. Image WordPress yang kami gunakan itu terbaru, dan untuk kontainer name-nya itu WordPress Strip Container. Environment-nya WordPress database host kami itu menggunakan MySQL titik 2 3306. Dan untuk WordPress database name-nya kita menggunakan WordPress. Dan untuk WordPress database user kita menggunakan root. Dan WordPress database password root password. Kemudian network yang terhubungan dengan web network untuk komunikasi dengan
MySQL, dan Nginx. Volume pada bagian ini untuk menyimpan data WordPress agar tetap konsisten meskipun di restart. Untuk depends on, itu MySQL, itu artinya layanan WordPress ini ketergantungan terhadap MySQL. Kemudian untuk deploys on, itu sama seperti sebelumnya dan hanya mungkin berbeda sedikit di memori dan CPU-nya. Selanjutnya di sini ada network. Network sendiri merupakan jaringan virtual yang memungkinkan komunikasi antar kontainer. Di sini kami memiliki satu network yang kami beri nama Web Strip Network dengan Draper Bridge yang merupakan default dari Docker Compose. Selanjutnya ada volumes. Sama seperti penjelasan sebelumnya, volumes merupakan tempat untuk menyimpan data secara persisten. Volumes juga memastikan bahwa data yang tersimpan tidak hilang meskipun kontainer dihentikan atau dihapus. Pada proyek kali ini kami memiliki 3 volumes yang terdefinisi. Selanjutnya ada configs atau konfigurasi. Yang terakhir ada configs atau konfigurasi. Config sendiri berfungsi untuk memisahkan konfigurasi dari file utama sehingga lebih mudah untuk dikelola dan diperbaharui. Selanjutnya kami akan mencoba untuk merunning script Docker Compose ini. Sebelum itu kita buka terlebih dahulu Docker Desktop. Dapat dilihat di tampilan layar, kontainer pada Docker masih kosong. Oleh karena itu, kita berikan perintah Docker Compose upstrip-d pada terminal. Fungsi dari perintah ini adalah untuk menjalankan atau merunning semua service yang ada pada script. Lalu kita berikan perintah docker ps untuk melihat apa saja kontainer yang sedang dijalankan. Dapat terlihat di layar jika semua kontainer sudah berjalan. Untuk memastikan itu, kita pergi ke Docker Desktop lagi. Bisa kita lihat di Docker sudah ada 3 kontainer, ada WordPress, Nginx, dan MySQL. Untuk memastikan jika Nginx dan WordPress berjalan dengan baik, kita pergi ke Google Chrome, lalu ketikkan localhost 8001 untuk Nginx. Dapat kita lihat di layar, tampilan laman tersebut merupakan hasil dari file HTML yang saya masukkan ke direktori lokal untuk mengubah tampilan laman. Lalu selanjutnya kita ketikkan localhost 8081 untuk WordPress. Tampilan laman yang kita lihat kali ini merupakan hasil akhir dari step sebelumnya, yaitu sebelumnya saya memasukkan username dan password terlebih dahulu, lalu juga menyunting dashboard dengan template yang tersedia. Lalu selanjutnya untuk melihat isi database, kita masukkan perintah seperti ini. Lalu masukkan password yang telah tertera di environment-nya. Kita masukkan perintah show database. Bisa kita lihat pada layar di terminal telah memunculkan database-nya. Yang terakhir, kita masukkan perintah docker compose down untuk menghentikan dan menghapus kontainer. Sekian pemaparan untuk proyek kali ini. Semoga apa yang telah kami sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.